Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah habibina wa nabiyina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tubaihi jami'ah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum KBIHU Hajar Aswad Bapak Dr. Andes Haji Imam Mujiono MA beserta jajarannya, pinangkung teman-teman sanipun Romo Kiai Haji Wahidan Alwi, ya, mitra saya mendampingi jamaah tahun 2010 dan beliau juga saudara saya, sama-sama Alwi, bedanya beda bapak lain ibu. Yang saya hormati pengurus baru IKABA angkatan 22 baik Sleman Kota maupun Bantul. Yang saya hormati para petugas kloter baik TKH, TPHI, TPIH, TKH yang hadir, yang tadi sudah disebut-sebut petugas kloter 64. Ini lebih cantik daripada pembimbingnya. Sekaligus beliau ini vokalis Hadroh Nurul Islam, Nurul Ikhlas, Kanwil Kemenak. Nanti bisa ngaturi. Tadi Jabir saya mau duet dengan saya Pak, siap. Nah itu. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah haji tahun 2025 beserta haji khusus yang bajunya beda, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengiyobagi undurnya jamaah haji. Mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar kita bersama untuk mempertahankan kemakburan haji Bapak Ibu semua. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun terlambat, kami mengucapkan selamat datang di tanah air. Teriring doa, qabbalallahu hajjakum wa qabarodan bakum wa akhlafana faqatakum. Semoga haji Bapak Ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dan biaya yang dikeluarkan akan segera diganti yang lebih banyak dan berkah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hadir di sini atas dawuh dari pimpinan kami, Bapak tadi Dr. Ahmad Bahid SHM Hum, karena pada hari ini bersamaan ada acara Munas Ampuri di Yogyakarta. Bapak Menteri Agama rawuh, sehingga beliau mendampingi acara tersebut. Untuk itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, kami memberikan apresiasi kepada KBIHU Hajar Aswad yang pada kesempatan ini melakukan kegiatan mangayobagyo undurnya haji. Kami percaya Bapak Ibu sudah melaksanakan syarat rukun wajib sunnah semuanya, dan saya yakin Bapak Ibu menjadi haji yang mabrur. Memang tidak mudah untuk mencapai kemakburan ini, tapi lebih sulit bagaimana mempertahankan kemakburan ini. Yang tagline kami adalah haji yang nyaman, aman, mabrur sepanjang umur. Untuk itu kami mengingatkan bahwa dasar dari manusia selalu
bersaing antara kebaikan dan ketidakbaikan. Maka bagaimana untuk bisa menjaga kemakburan haji ini adalah sering mendapat asupan nasihat-nasihat rohani. Tadi sudah disebutkan, baik itu lapanan, mingguan, monggo kegiatan sosial keagamaan di masyarakat diikuti. Karena kalau manusia tanpa mendapat nasihat rohani ke lebih 40 hari, hatinya akan jadi keras, Pak. Maka ikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat, juga bisa bergabung dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, baik di tingkat cabang, tingkat daerah maupun di tingkat ranting. Di situ juga ada program mempertahankan kemakburan haji sepanjang hayat. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang baik dengan beberapa KPU, khususnya di KPIHU Hajar Aswad. Kalau bicara KPIHU di Yogyakarta ini ada 28 dan yang baru terbit izinnya ada 2, sehingga ada 30 KPIHU. Di Bantul ada 7, kemudian Kulon Progo 3, Gunung Kidul 2, Kota 4, di Sleman itu ada 13. Kami yakin tanpa adanya peran dan mitra dari KPU, tentu jamaah haji yang tiap kloternya 360 mesti pembimbing petugas kloter agak kewowokan kita mendampingi jamaah. Maka peran dari KPU adanya kami sangat signifikan untuk mendampingi jamaah sehingga jamaah bisa melakukan haji dengan baik dan mendapatkan haji yang mabrur. KPU saya yakin niatannya itu lillahi ta'ala, mengabdi kepada jamaah. Kalau saya gojekannya tidak hanya lillah, Pak, lillah lebih itu dibanding PPIU, PIHK. Jadi stratanya itu kalau di KPIHU itu pengabdiannya, biaya yang dikeluarkan itu referensinya itu maksimal, Pak, dibatasi regulasinya. Itu 3,5, tapi di Jogja itu di bawah itu, dan harus melakukan bimbingan minimal 15 kali. Kalau bukan karena lillah, saya kira sekali. Lain dengan PPIU, PIHK, itu yang referensinya itu batasan minimal, Pak. Maksimalnya unlimited. Gitu kan. Kalau referensinya PPIU itu kan 23 juta. Kalau di bawah itu dia harus laporkan menang. Tapi kalau lebih dari itu banyak dan harus memberikan pelayanan yang baik. Apalagi PIHK, Pak. Sehingga kemarin di DPR itu sampai unlimited jawab tuh, bisa sampai 900 juta. Yang referensinya cuma 8.000 dolar kan gitu kan. Jadi luar biasa khidmatnya kepada jamaah haji, kepada KPIHU ini. Cepat biasa juga diikuti dengan PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yang di Yogyakarta tidak banyak penduduknya, 3 juta. PPU-nya itu ada 123, Pak. Yang pusat itu 51, yang cabang 72, dan itu setiap bulan ada masalah, Pak. Saya hampir tiap bulan dipanggil ke Polda, Pak. Hari Kamis kemarin ada 6 BAP dari PPU yang bermasalah. Ya tentu melantarkan jamaah, macamlah masalahnya. Dan setiap bulan juga ada PPIU yang baru. Jumat kemarin kami memverifikasi 2 calon PPU, karena di situ adalah salah satu usaha ya bisnis yang punya peluang ada nilai ibadah. Kalau niatnya tidak benar, biasanya jadi masalah. Apalagi kalau bicara haji khusus, lebih luar biasa lagi. Sekali lagi kami berterima kasih karena khidmat kepada jamaah haji luar biasa, khususnya di kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Hajar Aswad ini. Kemudian harapan kami bermitra dengan teman-teman di KPIHU itu agar bisa memberikan pelayanan kepada jamaah yang ujung-ujungnya adalah bagaimana menciptakan jamaah haji yang mandiri. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan adanya pisah rombongan, itu sangat mungkin sekali.
Dan dalam ketentuan satu kloter itu harus penuh 360, gadok ke mana KBU yang pas 360? Tidak bisa, mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada dipisah. Dalam kenyataan pun, kalau Jogja ada 9 kloter, itu yang utuh dari awal, kemudian berangkat terbang, itu cuma satu kloter, Pak. Kloter 68, lainnya ada 1, 2, karena permasalahan kesehatan, akhirnya mundur diisi yang lain. Maka ini menjadi penting, gitu, kerjasamanya dengan KPU, agar jamaah haji kalaupun pisah, ya, terutama ada yang muda-muda, tolong itu dijadikan pejuang-pejuang haji, karena mau tidak mau kenyataan di lapangan itu akan berpisah, pasti ada. Untuk itu kami mohon nanti, ya, harapan kami dengan KPU akan lebih baik lagi, ke depan akan kita lakukan koordinasi yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya terkait dengan haji, tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Ketua, tahun 2026 itu bagaimana? Ya. Yang jelas Bapak Ibu sudah pirsa, ya, di media sosial, sekarang ke depan ini akan dilakukan apa? Yang menangani haji itu adalah Badan Penyelenggara Haji BPH. Di atas segalanya itu harus dasar hukumnya, undang-undangnya harus jadi. Harapannya Agustus sudah jadi. Kalau terlambat nanti juga akan jadi masalah. Meskipun undang-undang belum clear, belum jadi, kita yang di Kemenak akan melakukan mitigasi dari awal. Ya, dari awal. Mulai Juli sampai Oktober ini sudah kita memverifikasi calon-calon jamaah haji yang siap berangkat untuk tahun 2026. 2026. Pertanyaan yang sering muncul, Pak, saya itu bisa berangkat enggak 2026? Saya punya kata kunci. Siapa yang punya nomor porsi 12.061.235 yang daftar tanggal 4 Oktober itu pasti berangkat. Porsinya hitungan porsi berangkat. Kalau di atas itu masuk cadangan. Berangkat tidak? Tergantung nanti kita lihat. Kalau dia daftar dia tanggal 3 Oktober, insya Allah masuk porsi berangkat. Dan itu sering kita temui ketika, Pak, saya masuk atau tidak. Nah, untuk itu dari awal pelaksanaan ibadah haji 2026 mudah-mudahan lebih baik. Dan juga perlu kita sampaikan yang terbaru juga Bapak Ibu sudah perso, mudah-mudahan tahun 2026 nanti Yogyakarta menjadi embarkasi yang inovasi baru, embarkasi berbasis hotel. Kalau bicara embarkasi ada tiga komponen yang harus dipenuhi. Satu, punya bandara. Kalau bandara sudah kami acungi jempol 4, Pak. Tangan 2, kaki 2. Dari segi landasan paling baik setelah Suta. Dan panjang, bisa dilalui Pati, digunakan oleh pesawat yang besar. Bisa. Oke, yang kedua jamaah. Namanya embarkasi itu harus punya jamaah minimal 4.000. Kota Jogja 3.147. Ini sudah dikondisikan dan ke depan itu tidak berbasis provinsi, tapi kewilayahan. Sudah dihitung, insya Allah nanti yang masuk di embarkasi Yogyakarta, Karsidenan, Kedu, dan Banyumas. Plat AA dan R sudah dihitung sekitar 12.000 jamaah. Kalau pakai nanti 330, 31 kloter. Jadi satu hari satu kloter, mudah-mudahan pemberangkatan di Yogyakarta. Mudah-mudahan segera bisa dilaksanakan. Tentu kami di tingkat Kalwil akan segera melakukan MOU dengan hotel, bagaimana ini pelaksanaannya, dan tingkat pusat pun juga sudah melakukan mitigasi koordinasi dengan Kementerian Arab Saudi. Yang insya Allah nanti tanggal 5, tanggal 7 Agustus akan hadir di sini, di Indonesia, juga akan memastikan, insya Allah tahun 2026 nusuk dibagikan di Indonesia di embarkasi. Kita tahu
kemarin itu banyak jamaah haji yang belum menerima nusuk. Ada 20.000 yang belum tersampaikan kepada jamaah. Karena apa? Dengan adanya banyak syarikat itu mengambil peraman dari kanwil yang ketika pengajuan visa. Padahal peramannya embarkasi itu beda. Sehingga kemarin terjadi ketika syarikat sudah sampai bandara, jamaahnya tidak ada. Pun sebaliknya, ya, jamaahnya ada, syarikahnya tidak ada, karena nusuknya yang dipakai standarnya beda. Nah, kemarin luar biasa, tapi semuanya itulah haji, pasti permasalahan akan muncul. Sehingga sering kami kemarin kita sampaikan haji itu yang pasti ketidakpastian. Kami kemarin sudah woro-woro Yogyakarta akan masuk tanazul semua, 99%. Tapi saya juga nyampaikan yang 1% itu juga jadi kenyataan. Bisa, ternyata yang 1% jadi Pak, Jogja nggak ada yang tanazul. Itulah haji, tanah haji. Dan mudah-mudahan kemarin sudah luar biasa. Ketika jamaah pemberangkatan pergerakan dari hotel ke Arafah ke Musdalifah dan Mina keterlambatan. Sebenarnya teman-teman PPH Arab Saudi itu sudah menyiapkan kendaraan, tapi oleh Arab Saudi itu dinyatakan ilegal, harus syarikat. Itu yang permasalahannya. Arab itu nggak bisa dikritik. Kalau mengkritik, ya kemarin sudah untuk membuat pernyataan Pak Dirjen itu. Jadi seperti itu, ya makanya secara soft kita akan lakukan koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Mudah-mudahan ke depan pelaksanaan haji itu lebih baik, ya. Dan siapa yang akan melaksanakan, tunggu tanggal mainnya, karena sekarang dalam proses BPIH baru di pusat, di tingkat wilayah daerah belum terbentuk. Maka sekarang ini lebih konsentrasi kaitannya dengan penataan SDM dan aset oleh BPH. Tapi di atas segalanya kita akan melakukan penyiapan dengan baik. Mudah-mudahan jamaah haji tahun 2026 akan lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jamaah haji dari KPU Hajar Aswad juga akan semakin banyak dan barokah. Ini saya akhiri dengan pantun, ya. Boleh ya Pak? Kemarin saya juga menghadiri di salah satu KPH di Convention Hall, semua pembawa acara berpantun. Saya harus berpantun ini Pak. Aduh, nah di sini tadi saya belum dengar pantunnya. Sudah saya siapkan Pak, ya. Cakep. Merangkai besi dengan tali kawat, bersama nyonya pergi ke Kuala Lumpur. Oh, waduh banget. Belajar manasik haji di KPU Hajar Aswad, atas bimbingannya menjadi haji yang mabrur. Satu lagi, naik pesawat di waktu sore, pergi ke Medan membeli nasi berkat. Kalau saya beli nasi berkat di pintu asrama haji, Bu. Pagi itu ada, tapi ini ke Medan. Jamaah haji Hajar Aswad memang oke. Semoga menjadi teladan di tengah masyarakat. Ubur-ubur ikan lele, cumanya begitu nih. Demikian Pak dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pengambilan door prize umroh gratis. Mari Bapak Ibu kita berdoa, mudah-mudahan kartu kita tembus untuk hari ini. Dan semoga nanti bulan Oktober bersama-sama kita umroh. Amin. Pak Sohri Alwi, nah itu. Itu nomor ya Pak.
Ya ada namanya, nomor ya Pak. Ya disimpan. Nanti sekalian. Oke, nanti terakhir. Sekalian.